Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Ikhtar Rizky Dito Ananda, nomor NRP 0822040072 dari kelas TP4C. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas besar metode numerik yaitu oscillating flow pass-through three cylinder. Nah, untuk yang pertama ada deskripsi kasus. Deskripsi kasus ini membahas tentang oscillating flow pass cylinder merupakan aliran fluida bolak-balik. Aliran berosilasi di sekitar silinder melingkar di sekitar dinding bidang diselidiki dengan memecahkan persamaan Navier-Stokes. Nah, untuk aplikasi bidang keteknikan pada kasus ini yaitu kita ambil contoh gampangnya yaitu ada pada platform offshore. Berikut adalah platform offshore. Jika kita lihat secara tiga dimensi akan seperti ini. Nah, untuk kasus kita akan membuatnya dengan metode dua dimensi untuk memudahkan analisa. Nah, jadi ini kan platform offshore terdapat beberapa silinder yang menjadi structure. Ini yang akan kita modelkan apakah silinder ini menerima gaya lebih besar atau tidak dari dibanding silinder lainnya. Nah, oscillating flow maksud dari oscillating flow adalah menggambarkan tentang arus laut yang bergerak secara bolak-balik. Next. Nah, untuk kondisi batas dan kondisi awal yang digunakan pada domain permasalahan ini ada kubus yang memiliki ukuran lebar 30D, tinggi 30D, dan dimensi pada sumbu Y yaitu berjumlah 1D, yang dimana terdapat 3 silinder di tengahnya yang masing-masing silinder mempunyai jarak dan sudut yang berbeda-beda. Nah, untuk U-nya sendiri adalah L plus A, di mana A ini adalah amplitudo, S ini skala, dikali kosinus omega T. Nah, omega ini berarti omega ini memiliki arti yang dimana dapat memodelkan aliran bolak-balik. Ketika cos plus, aliran akan bergerak ke kanan, dan ketika cos min, aliran akan bergerak ke kiri. Nah, dimensi domain geometrik permasalahan berdasarkan keterangan yang terdapat dalam soal, di mana diketahui sebuah bangun tiga dimensi berbentuk kubus dengan panjang searah sumbu X dan sumbu Z adalah 30D dan searah sumbu Y adalah 1D. Di tengah bangun tersebut terdapat 3 buah lubang dengan diameter 1D. Jarak lubang pertama dari pusat koordinat bangun balok adalah 3,25D dan membentuk sudut 75 derajat dari sumbu Z. Berikut adalah contoh kasus yang saya dapatkan seperti pada soal tugas besar dengan RP 72 dengan sudut sebesar 75 derajat dan jarak antar titik pusat dari ke pusat silinder yaitu 3,25D. Nah, berikut adalah hasil penggambaran domain permasalahan geometri pada Salome. Next. Berikut adalah minimal distance dari domain geometri yang saya dapatkan saat penggambaran Salome. Ini untuk minimal distance sudah sesuai pada soal yaitu 3,25D, minimal angle sudah sesuai soal yaitu 75 derajat. Nah, untuk metode meshing yang saya gunakan adalah yang pertama saya menggunakan pada mesh 1 menggunakan wire discretization dengan number of segment sama dengan 1 dan extrusion 3D. Lalu pada submesh 1 saya menggunakan netgen 1D 2D dengan ukuran mesh max size sama dengan 1 dan min size sama dengan 0,01 dan fineness yaitu very fine dan ukuran mesh pada silinder yaitu 0,05. Nah, ini untuk geometri pada submesh 1 saya menggunakan geometri front. Untuk submesh 2 menggunakan wire discretization dengan geometri extrusion path serta jumlah segmen 1 karena D yang kita ketahui berjumlah 1. Nah, dari permodelan dan pemilihan mesh tersebut saya mendapatkan hasil mesh sebagai berikut dengan jumlah node yaitu
berkisar 7.776 dengan elemen dengan total elemen yaitu 23.347. Submesh ini bertipe submesh segitiga karena banyak yang berbentuk segitiga pada dua dimensinya. Untuk 3D volumenya menggunakan mesh berbentuk prisma. Nah, kondisi batas pada open foam kita setting pada file boundary yaitu untuk inlet ini masih tetap patch kecuali front dan back itu empty karena front dan back tidak terpengaruh untuk simulasi kita ini. Sedangkan silinder 1, 2, 3 yang kita analisa akan kita ubah dari patch menjadi wall karena silinder 1, 2, 3 merupakan objek yang akan kita simulasikan. Nah, untuk pada file P seperti berikut, inlet bertipe zero gradient, outlet bertipe fixed value, uniform zero, berarti tekanan pada outlet ini berangka 0. Dengan top zero gradient, bottom zero gradient, front tidak ada, back empty, silinder 1, 2, 3, zero gradient. Pada file U, kita setting seperti berikut. Untuk inlet tipe uniform fixed value, uniform value cosine 0, uniform value coefficient frekuensi 0,2 ya. Tadi kita masukkan sesuai soal, berarti pada inlet ini memiliki frekuensi 0,2 dan amplitudo 1 sesuai pada soal. Dan skala 1. Pada outlet zero gradient, top sama seperti inlet, bottom sama seperti inlet. Nah, untuk kondisi batas pada open foam di file control D kita setting ecofoam start time 0 end time 28. Kenapa saya menggunakan 28? Karena kondisi saya divergen secara terus menerus dan waktu paling tepat untuk berhenti hanyalah pada angka 28. Saya menggunakan delta T 0,02 sesuai pada soal, rate interval 0,05. Nah, untuk function pada control disk ini sendiri saya masukkan function untuk vorticity yang berfungsi ketika saya di paraview saya tidak memerlukan kalkulator karena pada file control disk ini saya sudah masukkan fungsi vorticity. Nah, terus ada force coefficient 1 yang dimana force coefficient 1 ini akan mempengaruhi hasil dari post processing kita pada file post processing di hasil runningan kita. Yang dimana tipenya adalah force coefficient, library-nya liveforce.show, untuk patches-nya silinder 1, file name P, U, row, dan untuk row-nya berjumlah 1, porosity-nya tidak ada, dengan lift direction 1 arah sumbu Z dan drag direction 1 arah sumbu X dan pitch axis 1 arah sumbu Y. Dimana settingan force coefficient ini pada silinder 1, 2, 3 sama dan akan mempengaruhi hasil dari plot coefficient gaya kita. Nah, untuk kondisi batas pada open foam, file transport properties dan FV solution. Nah, untuk new sendiri atau Reynolds number saya gunakan 0,01 dan pada FV solution saya setting pada tolerance-nya. Yang pertama yang pada kondisi awal yaitu 1E min 0,7. Saya turunkan 1E min 0,4 karena agar lebih meringankan simulasi pada open foam. Berikut adalah vorticity animation saya. Seperti yang kita lihat, hasil vorticity ini termasuk lembut, fluida dari masing-masing silinder tidak mempengaruhi satu sama lain. Nah, berikut adalah vorticity contour pada
T sama dengan 25 dan berikut adalah T sama dengan 27,5. Berikut adalah pressure contour di mana ada yang T sama dengan 25 dan T sama dengan 27,5. Nah, berikut adalah plot gaya lift coefficient masing-masing silinder. Nah, lift coefficient for 1 ini adalah koefisien lift coefficient pada silinder 1. Seperti yang kita lihat, grafik berikut menunjukkan hasil yang stabil pada pengaruh gaya angkat pada silinder 1. Nah, untuk lift coefficient silinder 2 menunjukkan adanya perbedaan dibandingkan silinder 1, yaitu grafik ini berubah bentuknya, banyak yang ke atas dan banyak menyentuh angka 0,1. Nah, untuk lift force coefficient force 3 mirip dengan lift coefficient pada silinder 2, akan tetapi berikut adalah hasilnya menunjukkan gaya angkat pada silinder 3 memiliki gaya yang lebih kecil. Berikut adalah plot gaya drag coefficient. Nah, untuk drag coefficient dari silinder 1, 2, 3 cenderung sama karena jarak masing-masing silinder tadi yang kita lihat pada vorticity simulation cukup jauh untuk tidak mempengaruhi silinder 1 dengan silinder lain. Jadi ini menunjukkan pola sinusoidal yang sama dan teratur. Nah, untuk kesimpulan, lift coefficient karena ketiga silinder memiliki rentang dan pola lift coefficient yang hampir identik, sulit untuk menentukan mana yang menerima gaya lift terbesar atau terkecil hanya berdasarkan grafik. Jika dilihat dari grafik secara keseluruhan, fluktuasi lift coefficient pada ketiga silinder cenderung mirip, namun pada silinder 2 terjadi kenaikan gaya lebih banyak dibanding silinder 1 sehingga dapat disimpulkan bahwa silinder 2 menerima gaya lebih banyak dibanding silinder 1 dan silinder 3. Silinder 1 dan silinder 3 merupakan silinder yang menerima gaya paling kecil. Dari grafik drag coefficient ketiga silinder menunjukkan pola yang sangat mirip dengan rentang nilai yang sama. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa ketiga silinder menerima gaya drag yang sama. Oleh karena itu dalam hal gaya hidrodinamika yang diterima oleh susunan silinder ini, silinder 2 menerima gaya lift lebih besar disusul oleh silinder 1 dan silinder 3 merupakan silinder yang menerima gaya yang paling kecil. Tidak ada silinder yang secara signifikan menerima gaya drag yang lebih besar atau lebih kecil dibandingkan yang lain ketika silinder mengalami gaya drag yang relatif seimbang. Sekian presentasi mengenai oscillating flow past 3 silinder saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.